Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pekerja kemanusiaan yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Yuk teman-teman, mari kita berbicara tentang persoalan kemiskinan dan pengentasannya. Stunting itu sudah kita bahas, itu terkait dengan malnutrisi, kekurangan gizi, sehingga orang mengalami kekosongan, kekurang padatan otak manusia, sehingga bukan hanya berdampak kepada fisik tetapi juga pola pikirnya orang stunting itu. Teman-teman, saya sekedar berbagi pengalaman atas apa yang saya alami. Saya ulangi lagi, saya terlahir dari keluarga super miskin, bukan sangat lagi tapi super miskin. Namun saya merenung juga, kenapa saya dari keluarga seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, kok saya bisa seperti ini gitu. Saya mudah menangkap apa yang dipaparkan oleh guru-guru saya dulu, oleh dosen-dosen saya. Dan saya memang saking super miskinnya itu, buku pun saya hampir tidak pernah terbeli. Maksud saya buku tulis, jangankan buku cetak ketika itu, buku tulis pun saya hampir tidak mampu beli. Bahkan mungkin hanya satu atau dua dalam waktu 1 tahun itu. Saudaraku, apakah ini Allah berikan kepada saya kemampuan untuk menangkap itu datang begitu saja? Ternyata itu memang berproses. Datangnya berproses. Karena pemikiran yang sehat itu pasti itu datang dari fisik yang bagus. Datang dari makanan yang bagus. Itu tidak bisa kita hindari. Sebab tidak bisa tiba-tiba celing itu seperti lampu Aladin. Jadilah kamu cerdas. Konsep Tuhan adalah berproses. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya merenungi dari kecil dalam kondisi yang serba sulit tersebut. Saya mengupayakan, sekali lagi mengupayakan asupan kepada tubuh saya bagus. Dan didukung juga oleh kondisi sosial budaya ketika itu di daerah Banten. Orang mengambil buah-buahan jatuhan itu nggak apa-apa. Sekalipun itu duren. Jadi duren jatuhan itu milik publik. Cuman di tempat saya kurang banyak durennya, tapi buah-buahan tuh banyak, model sawo, jambu, kecapi, yang hidup liar maksud saya itu banyak. Kalau jambu rata-rata di halaman orang. Dan saya setiap pagi itu memunguti, karena senang setelah bangun pagi itu saya sudah sholat, keliling-keliling ke tetangga saya yang punya pohon jambu, dan yang di bawah itu biasanya merah-merah bagus-bagus. Demikian juga ibu saya itu selalu, karena saking tidak mampunya untuk membeli minyak goreng, jadi ya belilah ikan yang paling termurah, yaitu ikan teri ya. Dan tidak mampu digoreng, hanya dengan air saja, pakai bawang, pakai cabai, begitu, pakai garam sudah itu makanan yang super mewah gitu ya. Dan hampir tidak pernah terbeli ikan di atas ikan teri waktu itu. Dan ya sudah saya ceritakan pada teman-teman, akhirnya saya juga anak sekecil itu, kurang lebih kelas 2 SD, saya sudah mulai menabung dan membeli ayam, menanam pisang di halaman dan sebagainya. Itu secara kontinu, itu telur itu dikonsumsi oleh saya dan keluarga saya. Buah-buahan, juga kacang panjang, juga pisang yang di halaman itu ternyata
dalam waktu kurang 1 tahun sudah mulai menghasilkan terutama pisang. Dan mungkin di kampung saya itu mungkin hanya keluarga saya yang menanam seperti itu gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, walaupun kondisi keluarga orang tua saya termiskin di kampung dan beliau itu memiliki 10 orang anak, dan anak-anaknya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah bagus-bagus, baik secara fisik maupun secara daya tangkap. Teman-teman, jadi intinya satu, tanamkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama, bahwa bantuan baik dari negara maupun dari saudara maupun dari tetangga maupun dari kenalan itu prioritas utama adalah untuk pemenuhan gizi kepada mereka, kepada anak-anak khususnya. Dan yang kedua, pemenuhan gizi itu jangan bersifat instan, tetapi harus berproses. Tadi yang seperti saya ceritakan sebelumnya adalah dengan misalnya membuat kolam ikan dari ember atau dari tong bekas, dan dalam waktu 3 bulan mereka sudah bisa mengkonsumsi itu. Ingat teman-teman, makan telur, makan ikan dari produk sendiri itu menanamkan rasa kepercayaan diri. Silakan coba. Makan dari hasil apa yang kita ternakan, apa yang kita tanam, produk kita sendiri, dan dimakan oleh keluarga sendiri, itu memberikan nilai plus. Artinya apa plusnya? Merasa kita mampu mandiri. Itu yang harus ditanamkan. Jadi pembelajaran kepada KPM, penerima pemanfaat itu, jangan terbatas nanti ini dibelikan ya gitu. Tetapi harus ada multiplier efeknya. Jadi efek jangka panjangnya ada. Yaitu dengan cara itu dijadikan fondasi modal untuk konsumsi keluarganya, dan nanti insya Allah akan berkembang menjadi pengusaha yang bertanggung jawab. Sebab semuanya juga akan dimulai dari hal-hal yang kecil. Teman-teman, saya beri contoh satu lagi. Kebetulan di rumah saya ada orang yang membantu urusan rumah tangga saya. Namanya juga pembantu, dan saya jarang menyuruh dia melakukan sesuatu. Kecuali kalau saya tidak mampu melakukan sesuatu dan butuh bantuan orang lain, baru saya minta. Jadi saya hampir tidak pernah menyuruh orang tersebut untuk melakukan sesuatu demi kepentingan saya. Dan kita adakan sistem win-win solution, dan saya anggap beliau itu bekerja sesuai dengan halnya orang-orang kantor bekerja. Ada waktu datang, ada waktu pulang, dan sebagainya. Tapi yang penting di sini, apa yang kami makan, dia dan keluarganya harus memakan itu. Sama, apa yang kami makan dan apa yang dia dan keluarganya makan harus sama. Teman-teman, pembantu saya itu tergolong stunting, pendek, kecil, karena mungkin luar biasa, kekurangan gizinya waktu kecil. Dan dia waktu itu membawa anak usia 1,5 tahun, dan sudah tampak gejala-gejala stunting itu. Gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, anak itu jauh melebihi tinggi ibunya sekarang ini. Walaupun di SD, dari cahaya kulitnya, tinggi badannya, dan sebagainya, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan anak ini jauh lebih baik dari generasi ibunya. Itu bukti bahwa kemajuan suatu bangsa, mental itu terbentuk dari fisik yang bagus. Jadi badan yang sehat bisa menghasilkan jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, kita balik lagi, berasal dari fisik yang sehat. Fisik yang sehat berasal dari asupan gizi yang sehat. Asupan gizi yang sehat tidak perlu mahal,
asupan gizi yang sehat bisa diproduksi oleh kita sendiri, dan itu bisa menjadikan kebanggaan dan memiliki jiwa kewirausahaan. Selamat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.